Halo sahabat ceria, how are you today? Semoga sahabat ceria semuanya sehat selalu ya, dan selalu dilimpahi kebahagiaan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sahabat ceria, kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan kadar hemoglobin atau HB di dalam tubuh. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung kadar HB yang ada di dalam tubuh? Penasaran nggak? Penasaran lah. Kalau penasaran, yuk kita simak tayangan video berikut ini. Selanjutnya, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Antara lain, yaitu buku standar talkis, alkohol swab, blood lancet, lancet device, kapas kering, dan kertas saring. Tahap analitik. Setelah selesai mengidentifikasi pasien, masukkan blood lancet ke dalam lancet device, lalu atur skalanya, lalu bersihkan jari pasien dengan alkohol swab. Lakukanlah penusukan pada jari yang telah ditentukan. Darah yang keluar pertama dibuang. Tetes berikutnya isap dengan kertas saring sampai meresap betul. Ditunggu sampai semua HB berubah menjadi HbO2. Setelah kering pada suhu kamar, dibandingkan warnanya dengan buku standar talkis. Caranya dengan meletakkan bercak darah di bawah lubang skala warna. Pemeriksaan hemoglobin metode Sahli antara lain hemometer Sahli yang terdiri atas pengaduk kaca, pipet Sahli, pembersih, tabung Sahli atau tabung hemometer, kotak Sahli atau komparator, larutan HCl 0,1 N, dan pipet untuk mengambil Aquades. Sampel darah vena, tabung reaksi Aquades. Masukkan 5 tetes larutan HCl 0,1 N ke dalam tabung hemometer. Pipet darah dengan pipet hemoglobin sampai garis tanda 20 mikroliter. Hapus darah yang melekat pada sebelah luar ujung pipet. Segera alirkan darah ke dasar tabung hemometer. Jaga jangan sampai terjadi gelembung udara. Angkat pipet sedikit, lalu pipet larutan HCl ke dalam pipet 2 atau 3 kali. Untuk membersihkan darah yang masih tertinggal dalam pipet, campur isi tabung dan tambahkan Aquades tetes demi tetes sambil diaduk dengan pengaduk hingga terjadi warna yang sama dengan warna standar dalam waktu 3-5 menit. Saat mengaduk, jangan sampai muncul gelembung udara dan pastikan prosedur pemeriksaan dilakukan di kamar yang terang dan cukup pencahayaan. Baca hasil, nyatakan hasil dalam gram per 100 ml darah atau gram per desiliter. Sahabat, kira-kira apa ya kelemahan dari masing-masing cara pengukuran kadar HB yang ada pada video sebelumnya? Mari kita simak. Jadi, pada metode yang pertama yaitu metode talkis, ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena akurasinya atau daya keakuratannya itu kurang dan tingkat kesalahannya ini berada di antara 25-50%. Sedangkan pada metode Sahli, kelemahannya itu adalah
pembacaan secara visual yang kurang teliti, alat atau hemoglobinometer itu tidak dapat distandarkan dan tidak semua bentuk hemoglobin dapat diubah menjadi hematin asam. Nah, sahabat ceria tahu nggak sih kenapa darah kita bisa berwarna merah ya? Kenapa tidak hijau, tidak biru, dan yang lainnya? Ya, karena kita memiliki hemoglobin. Hemoglobin ini adalah protein yang terdapat dalam sel darah merah yang kaya akan zat besi. Dia bertugas untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Protein inilah yang memberikan warna merah pada darah kita. Protein ini atau hemoglobin itu berfungsi untuk mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan tubuh. Dan hemoglobin juga membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil dari metabolisme ke paru-paru untuk dibuang atau disekresikan. Sahabat, apa ya yang akan terjadi pada tubuh kita jika kekurangan hemoglobin? Sahabat ceria, kekurangan hemoglobin di dalam darah itu sama dengan kekurangan oksigen. Hal ini dapat menimbulkan gejala seperti lesu, lemah, letih, lelah, dan cepat lupa. Kekurangan Hb juga dapat menyebabkan terjadinya anemia akibat kekurangan zat besi yang akan menyebabkan terbentuknya eritrosit yang lebih kecil dan kandungan Hb yang rendah. Lebih buruknya lagi, kekurangan hemoglobin dapat menyebabkan kanker darah hingga seseorang tersebut kehilangan nyawanya. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kita mengalami kekurangan hemoglobin itu diantaranya kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, kehilangan banyak darah akibat luka atau pendarahan, anemia, kelainan pada sumsum tulang karena kekurangan asupan vitamin B12 dan zat besi. Dan kekurangan hemoglobin juga dapat disebabkan karena adanya hipotiroidisme, yaitu produksi hormon tiroid dalam jumlah yang sedikit, kurangnya hormon tiroid yang menyebabkan penurunan aktivitas sumsum tulang, dan kanker darah yang dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dalam tubuh. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kadar Hb seseorang diantaranya itu adalah zat gizi. Kecukupan atas asupan zat gizi seperti asam folat dan vitamin B12 untuk pembentukan eritrosit dan hemoglobin. Yang selanjutnya itu adalah metabolisme zat besi dalam tubuh untuk memproduksi eritrosit dan hemoglobin. Yang selanjutnya itu ada gaya hidup seseorang seperti merokok dan minum minuman beralkohol itu dapat menurunkan fungsi organ-organ tubuh yang membantu dalam pembentukan eritrosit dan hemoglobin. Yang selanjutnya ada fungsi organ tubuh yang membantu dalam pembentukan eritrosit, penyakit tertentu seperti anemia, leukemia, thalassemia, polistemi, dan lainnya. Yang selanjutnya ada aktivitas fisik maksimal yang dapat memicu terjadinya ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan sistem pertahanan antioksidan tubuh yang dikenal sebagai stres oksidatif. Yang selanjutnya ada membran sel. Ini sangat penting bagi fungsi reseptor dan fungsi enzim sehingga terjadinya peroksidasi lipid membran sel oleh radikal bebas yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi seluler secara total. Yang selanjutnya itu ada peroksidasi lipid membran sel yang memudahkan sel eritrosit mengalami hemolisis, yaitu terjadinya lisis pada membran eritrosit yang menyebabkan hemoglobin terbebas dan pada akhirnya menyebabkan kadar hemoglobin mengalami penurunan. Sahabat ceria, sekian dulu pembahasan aku mengenai praktikum perhitungan kadar hemoglobin di dalam tubuh. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan ilmu baru kepada sahabat ceria. Sekian dulu dari aku, jika ada kesalahan aku mohon maaf dan sampai jumpa.